Tinta Putih Company itu jelas kita lebih terperinci. Yang membedakan dengan gerbang antar dimensi, di ekspedisi ini durasi waktunya lebih lama waktu kita melakukan penelusuran. Dari sekian banyak sejarah Indonesia yang menurut saya menjadi, saya nggak mau membandingkan bobot sejarahnya, tapi ini kesempatan yang sangat tim tunggu-tunggu ya, karena bekerja sama dengan tiket.com. Dan yang menarik dari ekspedisi Tinta Putih Company adalah dimana sebenarnya kita dikasih kesempatan sama tiket.com, dan di situ kita sempat mikir untuk menyajikan konten apa nih, ya kan? Kita pengen berusaha memberi konten yang punya value, punya pesan. Sejarah Dauntless itu banyak hal yang misinformasi sampai sekarang. Di situ akhirnya kita memilih jalur pos buat kita bahas, kita sajikan. Tinta Putih Company ini salah satu proses produksi yang persiapannya dari keseluruhan tim Kisah Tanah Jawa cukup panjang sebenarnya. Apalagi di tim riset, tim kreatif, benar-benar intens banget karena kita membahas satu cerita sejarah yang cukup banyak versinya. Kalau itu ya, ini Warren Hess itu kayak ya kuda, ini kuda punyanya keluarga De Vries. oh, ekspor impor. Kita istirahat dulu di rest area. Pertama kita istirahat dari Jogja, tadi belum sempat istirahat. Sembari nanti kita akan disantap sahur. Karena pada hari ini kita memasuki tanggal 19 pada bulan suci Ramadan. Kita proses syuting ini berjalan selama 11 hari untuk syuting ditambah 7 hari survei. Tergambar berapa hari? Aku minta dino. 7 hari. Kebetulan juga kita pada saat proses produksi Tinta Putih Company ini berlangsung di bulan puasa. Jadi benar-benar secara kesiapan mental, kesiapan fisik terutama benar-benar kita persiapkan biar semua proses syuting ini berjalan dengan lancar. Akhirnya sampai setelah berapa jam ya? Ini ternyata berangkat dari rumahku tapi ini totalnya 711 km, hampir 13 jam. Ini juga salah satu proses produksi yang paling panjang selama kita syuting atau penelusuran ekspedisi di tim Kisah Tanah Jawa. Perasaannya, tanyain perasaannya gimana? Ya, selamat Mbak. Ini untuk pertama kalinya di acara BTS ya. Kisah Tanah Jawa, bagaimana pengalamannya? Benar, saya senang sekali saya bisa akhirnya diajak buat syuting ya. Kita malah kayak ini ya, wawancara Miss Universe dapat mahkota itu. Oke, next. Aku tanya itu deh, Mas. Oke. Tetap ngene juga. Oke. Mana sendalnya? Sendal baru mana sendal baru? Oh, sana ini sendal jepit ya. Ini outfitnya berapa nih? Dari atas sampai bawah coba nih. Ya, ini topi ngawul 15.000 kayaknya ya. Terus kaos nih, Kaos ini juga ngawul ya ta. Racer. Skate lah. Tapi ngawul.
Aku bawa 3 set, yang 1 set itu nggak jodoh. Wah, Kayak kamu sama dia. wah, Itu kamu mertuanya saya. wah. Mertuanya lain. Apa itu? Wah, kok bisa ya? Menurut kepercayaan masing-masing, supaya kita diberi kelancaran sampai semua tim kembali ke Jogja. Amin. Berdoa dimulai. ATC. Hoi! Alasan kenapa memilih jalur pos adalah di situ kita mencoba untuk menyajikan yang sedikit berbeda, dan arti dengan karakter KTJ yang mestinya dia tetap momen sejarah, kita berusaha menampilkan suatu hal yang bisa dikorelasikan dengan apa yang terjadi sekarang. Dan hal yang menarik adalah kita temukan di jalur pos. Ekspedisi Tinta Putih Company ini memang ada proses ketika kita harus menampilkan konten apa, ya kan. Setelah riset dengan teman-teman, akhirnya kita milih untuk membahas jalur pos dengan Panarukan. Karena kisah Tanah Jawa sendiri adalah sebuah konten kreator yang mencoba untuk menguak sejarah dan melogikakan metafisika. Menurut kami pun dari tim kisah Tanah Jawa, di setiap cerita pasti ada 2 sisi yang berbeda dari point of view yang lain juga. Dan syukurnya ternyata kita pun menemukan informasi yang kita inginkan. Yang selama ini kita dengar A, ternyata kita pun dengar dari sisi B lainnya. Dan itu yang memang kita cari, dan itu yang ingin kita sampaikan di Tinta Putih Company ini. Apa-apaan? Melihat mercus, nggak nyala mic-nya. Karena kita riset tidak hanya berdasarkan retrokognisi saja, tapi juga retrohistori. Jadi kita mengkomparasi antara dasar-dasar yang kita dapat dari saksi dan literatur dengan residual energi yang kita dapatkan langsung di lokasi. Kamera roll. Proses di lokasi yang paling membedakan ini benang merah antar lokasinya. Kalau GAD kan biasanya kita cerita itu tersentral pada satu lokasi. Cuman ini setiap kita membahas satu lokasi kemarin, pasti nanti akan ada sambungannya di lokasi berikutnya. Tahu-tahu ada lagi sambungannya di lokasi berikutnya. Tentunya nanti saya tidak sendiri, selain dengan kru-kru dari teman-teman di Sentiment juga. Yang kita datangi ini kan literaturnya cukup minim, apalagi bagi kita hari ini. Kemudian yang kita ceritakan kan sesuatu yang sudah terjadi beberapa ratus tahun silam. Tentunya kita sangat banyak menemukan beberapa fakta yang baru seperti itu. Mungkin nggak terlalu bukan ke bedanya, tapi ini baru, ini belum pernah diulas seperti itu. Ini akan kita namai dengan Tinta Putih Company. Untuk Tinta Putih Company kali ini, kami berusaha untuk menyampaikan dengan format dokumenter. Jadi, pengambilan gambar, treatment jelas berbeda. Dengan harapan apa yang kami visualkan berdasarkan
treatment, dan berdasarkan cerita yang sudah disusun oleh tim kreatif, itu lebih mudah ditangkap dan lebih mudah dicerna oleh para penonton. Ada satu lokasi yang kita mengalami kendala karena kita kan syutingnya outdoor di luar, dan kita pada saat itu istilahnya ada noise sehingga kita harus memberhentikan syuting kita. 10 menit lagi lah. Dan itu suasananya tuh udah malam, kita harus stop syuting, nunggu keadaannya lebih tenang, kemudian kita break untuk sahur, terus habis subuh kita lanjut lagi syuting sampai kurang lebih sampai jam 6 pagi. And action! Selamat malam, Dan setelah itu pagi itu kita langsung harus pindah kota lagi. halo. Mantap. Kita syuting film ya. Yes. TVC. Kan apa ya? Kendala yang dialami tim audiovisual lebih ke masalah waktu, karena kita berpindah-pindah lokasi dari kota satu ke kota lainnya. Memang gimana caranya kita harus memikirkan strategi supaya syuting ini berjalan dengan lancar. Menyikapi tentang sejarah ya, itu kita harus melihat dari sudut pandang mana dulu, sisinya gitu ya. Kalau kita bilang ya nggak ada yang benar juga nggak ada yang salah gitu, karena kita harus ngambil point of view-nya itu dari mana dulu ya. Karena kalau kita flashback waktu kita sekolah, apa yang disampaikan itu sebenarnya masih kaku menurut saya, baku sekali, masih dasar sekali. Ketika kita menemukan fakta-fakta dan juga literatur baru, ini membuka wawasan yang cukup mendalam. Salah satu contoh informasi yang mungkin selama ini dikaburkan dari kita adalah informasi tentang ternyata pada kerja paksa tersebut sebenarnya ada upah yang sudah dialokasikan. Tapi pada akhirnya terkuak sedikit informasi bahwa justru upah tersebut diambil oleh pribumi lain. Yang sayangnya justru kejahatan ini justru dikenal bahwa pihak penjajah lah yang jahat. Padahal ada pribumi lain yang sebetulnya jahat terhadap pribumi-pribumi yang bekerja tersebut. Di mana di sini Dendels punya peranan penting, dia sebagai pelopor anti korupsi dan Bapak modern lah ya. Iya, modern Karena reformasi hukum. Ya. Dan kita sangat membutuhkan gitu sosok-sosok seperti Dendels ini, karena dia begitu berani, nggak pandang bulu gitu ya. Bahkan orang-orang dari sebangsanya pun tetap disikat gitu kalau dia korupsi gitu. Ya kalau dari saya sih mungkin banyak politik adu domba mungkin di zaman itu, jadi yang masih terimplementasi sampai sekarang itu kan terjadi ketika kita dijajah. Jadi kita tahu siapa musuh kita dan posisi kita di situ ya kita tidak bisa mengelak dari incaran para pengisap gitu ya. Jadi kalau sekarang kita sebenarnya sudah tidak punya musuh dalam tanda kutip ya yang seperti penjajah itu, tapi nyatanya kita masih sering bisa diadu domba oleh sesama pribumi, dan itu ya tidak menjadikan Indonesia lebih berkembang, tapi ya malah membuat Indonesia menjadi lebih terpuruk lah ya. Musuh dalam selimut berarti. Lebih musuh dalam selimut. Serem gitu kan, musuh dalam selimut daripada musuh yang kita tahu nyata. Musuh tak kasat mata lah. Kita pengen berusaha memberi konten yang punya value, punya pesan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sejarah Dendels itu banyak hal yang misinformasi sampai sekarang, dan itu bisa menjadi pelajaran atau solusi buat masalah-masalah sekarang sebenarnya. Cuman permasalahannya adalah itu nggak dibuka gitu loh. Nah, jadi dua hal ini yang menjadi alasan kita meriset itu dan mencoba menyajikan itu. Dan menurut literatur itu memang ada ketidaksesuaian, tidak tepat. Pertama, lalu yang kedua secara residual energi juga, karena waktu itu kita mengunjungi beberapa titik, salah satunya di pesisir-pesisir juga,
Dan kita memang menyimpulkan selama ini sesuai dengan yang kita pelajari sewaktu kita di bangku sekolah, kita tidak bilang itu salah, tetapi ada ketidaktepatan tentang penulisan info-info aktual tentang sejarah tersebut. Kita berharap setelah tim Kisah Tanah Jawa berusaha untuk merangkum semuanya, alasan kenapa teman-teman harus nonton itu dan melihat itu adalah ayo coba kita pahami sejarah lebih dalam gitu. Ketika kita sering dengar kata-kata bahwa jas merah jangan lupakan sejarah, coba kita gali lebih dalam. Artinya adalah bukan hanya sekedar mengingat, tapi coba dalami dan itu bisa nggak jadi solusi buat apa yang jadi sekarang. Jadi kita coba ambil sudut pandang lain dari segala macam versi ya. Dan salah satunya itu kita mengambil sudut pandang tentang sisi baiknya. Memang apakah ada sesuatu yang diberikan oleh para penjajah dulu. Nah, dari situ kita muncul ide tentang Tinta Putih Company. Dari riset dan penelusuran kami di lapangan, akhirnya kita memilih sosok Herman Willem Daendels yang pada masa itu menjalankan pemerintahan di Hindia Timur, merupakan sosok yang punya banyak sekali terobosan-terobosan baru dan terlebih di hukum ya. Dia mereformasi hukum dan dia punya semangat revolusi Prancis yang dia bawa dari Napoleon Bonaparte, dan kita ingin mengulik lah tentang sisi baik yang selama ini ternyata ditutupi lah atau dikaburkan, karena yang kita tahu Herman Willem Daendels adalah sosok garang, tangan besi, dan ya label kejahatan menempel di dia. Campaign Jajah Kami Lagi ini juga kami sebenarnya terinspirasi dari salah satu kutipan Bung Karno. Waktu itu Bung Karno pernah bilang, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Perjuangan kalian lebih sulit karena kalian akan melawan bangsa kalian sendiri. Jika di masa kolonial membawa efek baik bagi kita semua, mungkin kita perlu dijajah lagi. Memang sudah terjadi sejak lama. Cut. Baik. Habis.